Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wawancara bersama saya Rizky Firmansyah, calon guru penggerak angkatan 9 dari UPT SDN Sarotambak, Kabupaten Pasuruan. Hari ini saya ditemani oleh Bapak Kepala Sekolah UPT SDN Sarotambak bersama Bapak Harjita. Bagaimana kabarnya, Pak Harjita? Alhamdulillah baik, baik Bapak. Baik, saya Pak ya. Ini Bapak bagaimana? Alhamdulillah saya juga baik. Mohon izin Bapak, untuk mulai tugas di penggerak saya akan mewawancarai Bapak. Langsung saja. Untuk pertanyaan yang pertama yaitu bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau dilema moral? Memang ini sangat rawan juga. Baiklah pertanyaan dari Bapak di sini. Ya, karena kalau saya sih ini pernah pengalaman di ADB saya dulu. Jadi saya pertama itu identifikasi kasus itu, meneliti pendekatan dan sebagainya, pokoknya supaya tahu bagaimana apa yang terjadi itu. Oh gitu Pak ya. Jadi yang pertama kita harus mengidentifikasi dahulu itu Pak ya. Kemudian klarifikasi, memahami, Betul, memahami kasus tersebut. Seperti itu Pak. Iya. Yang kedua, bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan yang mengandung dilema etika? Ini memang kalau masalah dilema itu sangat sulit juga. Seandainya saya memutuskan sendiri, pasti nanti saya dimakan boleh mungkin. Jadi kalau saya sih satu, pendekatan dengan anak. Contoh, sebelum saya memanggil kasih agar anak ini tidak takut. Jadi di waktu istirahat saya memasuki kelas. Tak panggil dulu, tak tanya, bukan manggil ya Bapak. Saya ingin ngomong-ngomong ini sudah, bla 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 sudah. Jadi aja, seandainya ngomong di kantor biar tidak didengar yang lainnya. Saya ajak ke kantor. Setelah itu saya omong-omong. Nah, kalau sudah omong-omong, anak kan tidak mau. Kalau sudah tidak mau, saya akan pergi dan saya tanya, nak, seandainya saya mau menemui bapakmu boleh bagaimana? Kalau iya, saya temui. Seandainya tidak, nanti tak jelaskan, langsung dipanggil bapak nang kantor ke sekolah, malu nanti, kaget bapaknya. Tetap saya datangi ke rumahnya. Setelah terjadi itu selesai, saya ngomong sama dengan guru kelas dan guru yang memang biasa saya ajak ngomong. Contohnya guru olahraga, guru agama, ini yang biasa saya ngomong seperti itu Bapak. Kalau boleh saya simpulkan berarti memanggil aktor-aktor dalam kasus tersebut. Iya, yang berperan. Siapa-siapa yang terlibat seperti itu. Langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang Bapak lakukan selama ini? Ya pendekatan Pak, pendekatan dulu ya, memang pendekatan terutama. Nah, kalau sudah anak ini tidak malu terutama, saya akan mendekat ke orang tuanya. Jika orang tuanya tidak malu, tak kasih penjelasan Pak. Seandainya omongan di sekolah bagaimana? Takut gak ada apa-apa. Dan saya akan bukan memberikan shock terapi, tapi saya akan mendinginkan suasana ini. Saya omong-omong, ayo guys kalau mau ya udah. Saya ajak dengan teman-teman yang tadi, teman juga kelas, ya guru olahraga, guru agama ini. Biasanya tak ajak seperti itu. Dan ngomong-ngomong sudah selesai, terus tinggal bapaknya bagaimana dia menerima apa tidak.
Terima kasih Pak Edi. Ya. Pak, untuk pertanyaan selanjutnya, hal-hal apa saja yang dianggap efektif dalam pengambilan keputusan? Begini Bapak, saya bisa saja mengambil keputusan sendiri, tapi ini tidak efisien, ya. Jadi saya tetap ada pendekatan, ya tadi itu, saya anaknya dulu, setelah itu saya mendatangi orang tuanya, setelah orang tuanya kan ada 5 tokoh masyarakat, ini yang utama, tokoh masyarakat contohnya RT RW dan pemuka agama. Kalau sudah klop, tidak ngomong lagi. Bagaimana seandainya mau di sekolah, bagaimana Pak? Karena ini sangat privasi Bapak. Terus ini mau nggak ngomong ke sekolah Pak? Saya mohon Pak, karena saya minta bantuan dari saya sulit jika saya mencegah sendiri. Gitu. Jadi istilahnya kolaborasi Pak ya, melibatkan tokoh masyarakat, melibatkan Bapak Ibu Dewan Guru di sekolah. Setelah itu dieksekusi Pak ya, untuk memutuskan. Iya. Itu Pak ya. Terus berikutnya Pak, hal apa saja yang menjadi tantangan dalam pengambilan keputusan dilema etika? Kalau tantangan sih, mau tidak mau harus diputuskan seandainya. Tantangannya ini pasti tidak terimanya anak marah dengan gurunya, marah dengan sekolahan, marah dengan yang saya ada bicara tadi, tokoh masyarakat, mungkin marah dengan orang tua, dan marah sekali. Orang tua kadang juga nggak terima. Termasuk orang tua nggak terima. Iya, kadang orang tua nggak terima. Karena apa? Keputusan ini. Terus bagaimana? Iya. Keputusan ini tak suruh baca tata tertib sekolah ini, tata tertib sekolah. Iya. Kan ini melanggar ini, bagaimana Ibu, Bapak? Iya. Jadi seandainya ini terjadi melanggar tata tertib, saya tawaran ke orang tua. Jadi saya nggak langsung memutus atau nggak langsung pecat atau diberhentikan juga. Bagaimana ini? Apa jika mengulang diberhentikan, jika melanggar lagi diberhentikan, itu keputusan saya. Saya itu baru eksekusi. Iya. Jadi memang terkadang itu kalau kita memutuskan sesuatu itu terjadi pro dan kontra di masyarakat. Bener. Apalagi desa. Tapi harus diputuskan. Begitu ya. Kalau boleh saya berkesimpulannya, berarti harus diputuskan. Yang penting itu kita bisa mempertanggungjawabkan dan bisa menjawab. Iya. Baik. Begitu Pak. Untuk berikutnya Pak. Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikan permasalahan dilema etika yang terjadi di sekolah Bapak? Kalau saya ada langkah-langkah saya dulu, ya tadi ke anaknya, ke orang tuanya, tokoh masyarakat, saya ajak omong-omong, baru saya akan naikkan. Karena saya punya bapak lagi, contohnya di kepala dinas. Ini kan iya, karena saya tidak bisa memutuskan sendiri. Ya, saya contohnya seandainya Pak, seandainya ini kelas 6, maaf ya, kelas 6 kan sudah dewasa, hamil 2 nikah. Saya kan tidak bisa memberhentikan kalau tidak dari tujuan dinas. Ini maaf Pak, seandainya. Karena orang-orang desa besar-besar walaupun kelas 6. Seperti Pak, kalau sudah putusan dari dinas, baru saya akan terima. Bagaimanapun amarah, bagaimanapun saya terima dari orang tua tadi. Terima kasih Pak. Oh gitu Pak. Jadi kalau boleh saya ambil kesimpulan, setiap permasalahan itu harus segera diselesaikan Pak ya. Wajib itu tidak boleh berlarut-larut. Seperti itu. Baik. Untuk berikutnya Pak, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Ini Pak, di sekolah itu kan ada wali kelas, ada, kalau di SMP ada BP, cuma kalau di SD
itu ada guru agama dan guru ini yang tahu sendiri. Karena apa? Ini adalah yang membina jasmani, yang ini membina rohani. Kita lihat lagi ada guru kelas, ya. Setelah itu baru kita omongkan ini bagaimana ini, apa ini langsung dikeluarkan, apa ini langsung dibawa ke yang atasan kepala dinas Pak, tapi tidak seperti itu. Jika itu kalau sudah diputuskan baru saya putuskan. Seperti itu baik. Baik. Yang pertama saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Cito, Kepala UPT DN Selo Tambak yang sudah berbagi Pak, berbagi pengalaman bagaimana kiat-kiat cara menyelesaikan sebuah permasalahan di lembaga itu. Ternyata caranya seperti ini Pak. Ya, betul. Baik Pak, akhirnya rangkaian kegiatan kita sudah selesai. Saya ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat bagi saya. Amin, amin. Secara khusus dan secara umum untuk kebaikan lembaga tercinta SDN Selo Tambak ini. Dan terima kasih Pak Cito. Terima kasih. Sama-sama Bapak. Baik, sekian wawancara dengan Bapak Harjito, Kepala UPT SDN Selo Tambak. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wawancara bersama saya Rizky Firmansyah, calon guru penggerak angkatan 9 dari UPT SDN Selo Tambak Kabupaten Pasuruan. Dan saya ditemani Kepala Sekolah UPT SDN Karanganyar 1, Bapak Jamal. Bagaimana kabarnya Bapak Jamal? Alhamdulillah. Sehat Pak ini? Alhamdulillah. Mohon izin untuk memenuhi tugas dari penggerak, saya akan mewawancarai Pak ini. Nah, langsung saja Bapak Jamal, untuk pertanyaan yang pertama, bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Kalau kita mengidentifikasinya, kita lihat dulu permasalahan apa yang terjadi. Tentunya kalau di sekolah itu biasanya masalah nama. Contohnya orang tua yang menginginkan anaknya juara 1. Nah, kita lihat anak ini betul nggak memang ranking 1 di kelas itu. Bagaimana kita bisa mengetahuinya? Ya, kita konsultasi dengan guru kelasnya. Kita mengidentifikasi ke guru kelasnya, apakah betul anak ini sudah pandai, memang pandai, atau memang belum pandai anak ini. Nah, jadi kita menyembunyikan permintaan dari orang. Kalau kita setelah ada penjelasan dari guru kelasnya, wali kelasnya, atau guru mata pelajarannya bahwa anak ini tidak bisa menjadi juara 1, namun ada di ranking atau ranking 1, atau bisanya dia itu di ranking 3 atau di ranking 4 dan seterusnya, maka kita beri penjelasan kepada orang tua tersebut dengan data-data yang ada dari
guru masing-masing mata pelajaran. Sehingga keinginan orang tua yang tadinya ingin anaknya ranking 1, juara 1 di kelas itu menjadi sadar bahwa memang betul-betul anaknya belum bisa mencapai ranking 1. Kalau sudah sadar, berarti orang tuanya harus memacu cara belajar anaknya baik di rumah maupun akan ke sekolah seperti itu. Jadi kalau bisa saya sampaikan, minta penjelasan dulu Pak. Minta penjelasan dulu pada kelasnya, guru mata pelajarannya, terus bagaimana sikapnya yang ada di sekolah. Karena penilaian itu sekarang kalau memang umur itu bukan pada mata pelajaran saja, tapi tingkah laku anak itu baik di sekolah maupun di rumah, di masyarakat itu juga harus menjadi bagian untuk penilaian guru. Itu ya. Pertanyaan yang kedua, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah? Untuk pengambilan keputusan di sekolah, saya sebagai kepala sekolah tidak serta-merta sebagai pengambil keputusan penuh yang menjadi tanggung jawab saya. Tapi kita lihat keputusan apa itu menyangkut seluruh sekolah, maka saya harus konsultasi, rapat, dan konsolidasi dengan semua dewan guru maupun tenaga pendidikan maupun yang lain. Sehingga keputusan yang saya ambil menjadi keputusan bersama dan dapat dipertanggungjawabkan bersama. Karena apa? Karena keputusan bersama itu lebih baik daripada keputusan sendiri. Dalam keputusan bersama itu banyak masukan dari beberapa teman guru yang bisa menjadi sebuah pertimbangan, sehingga keputusan itu tidak akan melenceng dari apa yang diterapkan atau dilakukan di keputusan itu. Jadi minta pendapat dari dewan guru yang ada di sekolah Bapak. Langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Di dalam keputusan itu, kalau memang harus secara cepat, kita secepatnya mengambil sebuah keputusan, tapi tidak boleh mengesampingkan pendapat atau saran dari Bapak Ibu guru yang ada. Seperti itu. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Sebuah keputusan itu kita ambil setelah kita mengetahui jejak kasus tersebut. Ya. Jadi kita analisa dulu kasus tersebut. Setelah kita analisa, kita cari solusinya bersama dewan guru. Salah satu contoh misalnya anak ini ada kasus narkoba misalnya. Anak ini kok seperti ini. Setelah kita selidiki, ternyata ini anak ini berbaur dengan anak-anak di masyarakat yang memang berantusias ke sana, narkoba. Karena kita telah mempelajari bagaimana ciri-ciri anak yang kena narkoba. Kalau seperti itu, kita setelah berdiskusi dengan dewan guru, kita diskusi dengan lembaga masyarakat yang ada di situ. Contohnya ke puskesmas. Kita lihat di sana, kita bawa ke puskesmas, kita lihat di laboratoriumnya apakah memang positif anak ini,
Kalau kita positif anak ini terjangkit narkoba, maka selanjutnya bukan ke kepolisiannya, tapi ke rehabilitasnya di puskesmas tersebut. Jadi ada penanganan khusus di puskesmas untuk anak ini bisa cerah, bisa sadar sehingga anak ini tidak kena narkoba. Jadi kalau boleh saya ambil kesimpulan, menganalisa dulu kasusnya Pak ya, Iya, menganalisa sama dulu. kolaborasi dengan puskesmas. Setelah itu dicarikan solusinya, yaitu dengan cara direhabilitasi. Seperti itu. Untuk selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan? Kalau kita mengambil sebuah keputusan itu biasanya ada pro kontra dengan adanya keputusan. Apalagi ada yang senang dengan kepala sekolah itu atau tidak senang dengan kepala sekolah itu. Tapi keputusan itu harus betul-betul jangan sampai bersebelah. Seperti itu. Nah, keputusan itu jika bersebelah maka akan merugikan yang dikenai keputusan itu. Itu salah satu. Untuk yang kontra, sebelum ada kontra maka kita harus menjelaskan kenapa keputusan seperti ini. Dengan seperti itu dijelaskan seperti itu, lalu dengan panjang lebar, maka yang akan kontra tadi insya Allah akan setuju dan mempunyai wawasan yang sama dengan kepala sekolah itu. Sehingga dari pro kontra tidak ada kontranya. Jadi kalau misalkan terjadi pro kontra, kita harus memberikan penjelasan atau pengertian dulu Pak, Kemudian dulu kepada yang bersangkutan, dan dari itu diharapkan bisa bisa memahami. memahami keputusan itu seperti itu. Baik. Apakah Bapak menyelesaikan langsung di tempat atau memiliki sebuah jadwal dalam menyelesaikan sebuah permasalahan? Permasalahan itu menurut saya itu ada kasus kecil, ada kasus besar. Kasus kecil misalnya anak yang bertengkar di situ di sekolah pasti ada. Itu kalau gurunya tidak mampu menyelesaikan maka kepala sekolah membantu menyelesaikan. Nah, bagaimana ya itu secepatnya sudah harus selesai di situ dan tidak dibawa pulang terhadap anak-anak tersebut. Kita selesaikan di sini secepatnya. Jadi secepatnya sehingga tidak terjadi permasalahan nanti anak ini pulang. Kalau ada kasus yang besar, nah itu perlu analisa dulu kasus itu, perlu penyelidikan. Nah, jadi kita tidak secepatnya untuk menyelesaikan atau memberi keputusan. Kita lihat dulu, kita mencari penjelasan dulu ke gurunya ataupun ke orang tuanya seperti itu, ataupun ke masyarakat ataupun ke guru-guru ngajinya kalau ada masalah yang lebih besar. Kalau memang menyangkut kepada beliau-beliau seperti itu. Jadi lihat konteksnya Pak ya. Konteksnya. Konteksnya dulu, kalau misalkan segera harus selesaikan ya harus secepatnya, tidak berlarut-larut gitu ya. Kalau misalkan kasusnya itu agak penting, mungkin perlu penyelidikan seperti itu Pak. Ya, untuk selanjutnya adakah seseorang selama ini yang mempermudah Bapak dalam pengambilan keputusan atau yang membantu? Menurut saya selama ini, selama saya menjadi kepala sekolah di sini, semua dewan guru dan tenaga kependidikan semuanya membantu apa yang saya putuskan. Ini untuk kemaslahatan dari SD. Nah, ini untuk pertanyaan yang terakhir, pembelajaran apa yang Bapak petik
dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan? Yang bisa saya ambil dari pengalaman pengambilan keputusan ini, satu, kita harus tenang dalam menghadapi sebuah permasalahan itu. Yang kedua, kita nggak langsung memutuskan, kita analisa dulu masalah itu, ya. Yang ketiga, kita bisa bermusyawarah dengan teman-teman sehingga apa yang saya ambil keputusan menjadi lebih baik. Yang keempat, bisa menghargai teman-teman yang memberikan masukan yang Baik, Bapak, akhirnya rangkaian kegiatan wawancara ini sudah selesai. Saya ucapkan terima kasih banyak. Mudah-mudahan apa yang sudah Bapak berikan, pengalaman dalam memutuskan sebuah permasalahan, terutama yang permasalahan dilema etika atau pendidikan moral, bisa bermanfaat bagi saya. terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat bagi Mas Rizky untuk selanjutnya. Yang mengucapkan terima kasih. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.